حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwah sekalian dan akhwat rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kajian kitab Fiqh Syafi'i, kitab Kifayatul Akhyar, di masalah yang berkutat di tema menutup aurat ketika salat dan kondisi-kondisi eksepsional yang kadang bersifat darurat, seperti tidak memiliki pakaian untuk salat. Maka di sini dibahas dengan juga pembahasan sebelumnya, maka kita lanjutkan pembahasan tentang orang yang salat dalam keadaan tidak menutup aurat karena kondisional. Kata penulis yaitu Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, walau lam yajidil 'ari illa thawban li ghairihi haruma 'alaihi lubsuh. Kalau seorang yang telanjang ini baik telanjang bulat-bulat atau semi telanjang, ya, terbuka auratnya, dia tidak menemukan kecuali pakaian milik orang lain, maka haruma alaihi lubsuhu, haram atasnya untuk memakai pakaian tersebut. Ya, haram untuk memakai pakaian tersebut. Ya, misal dia sedang safar dan kemudian dia kehilangan seluruh bajunya atau habis dirampok mungkin, ya, dan sudah tiba waktu salat, dia tidak mendapatkan baju sampai mepet akhir waktu salat, sehingga dia wajib salat. Makin wajib salatnya, jangan sampai keluar waktu. Dan ternyata dia tidak menemukan baju apapun kecuali milik orang lain, hak orang lain. Baik itu yang masih dipakai oleh orang itu atau yang dijembrengin di jemuran. Ya. Itu kan milik orang. Maka apakah boleh dia menggosopnya, yaitu meminjam tanpa ngomong, merampasnya? Maka dikatakan haruma alaihi lubsuh, haram atasnya untuk memakainya karena itu milik orang lain tanpa izin. Bal yusalli 'ariyan wa la yu'id, bahkan dia itu tetap wajib salat walaupun dalam kondisi telanjang dan tidak perlu mengulang salatnya nanti setelah sudah mengenakan pakaian normal. Ya. Wa laisa lahu akhdhuhu minhu qahra, dia tidak boleh mengambil pakaian orang lain dengan qahr. Qahr itu dengan merampas, paksa gitu enggak boleh. Ya, meminta dengan paksa, meminjam dengan paksa enggak boleh. Temannya pakai baju sama sarung, ya, terus dia lucutin baju sama sarung temannya. Ya, saya mau sholat nih. Kalau orang itu enggak ridha, maka dia tetap tidak boleh memakai itu.
Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i dan juga beberapa ulama dari mazhab lain. Walau wahabahu lam yalzamhu qabuluhu fil asah lil minnati. Ini pembahasan yang agak detail. Seandainya orang itu yang memiliki baju menghibahkan pakaiannya untuk antum, untuk antum yang memang ketika itu tinggal celana pendek doang gitu loh, dan itu nggak bisa menutupi aurat, ya. Kalau dia hibahkan, maka tidak wajib antum untuk menerima hadiah pakaian itu menurut pendapat yang lebih sahih. Ini dalam mazhab nih. Ya. Menurut pendapat yang lebih sahih. Karena apa? Lil minnah. Karena dikhawatirkan dia akan mengungkit-ungkit. Ini pembahasaannya begitu. Jadi ada orang menghibahkan antum pakaiannya. Udah, ini buat antum aja. Maka tidak harus antum terima kalau ada kekhawatiran dia bakal mengungkit atau bakal ngecengin atau semisalnya. Ya. Tuh lihat tuh dia tadi, misalnya antum habis itu bakal berpotensi diribahin. Lihat tadi dia enggak punya baju, sekarang tadi dia telanjang tahu, sekarang dia alhamdulillah pakai pakaian. Kalau ada potensi bakal begitu itu si pemberi pakaian, maka antum tidak harus menerima pakaian itu dan tetap sholat dalam keadaan telanjang atau membuka aurat. Walau a'arahu, beda konteksnya sekarang. Walau a'arahu, kalau dia meminjamkan, nah, bukan menghibahkan, meminjamkan, lazimahu qabuluhu, maka harus diterima pinjaman baju itu li dha'fil minnah, karena posibilitas ngungkitnya itu kecil karena dia minjemin, berarti kan sukarela dia. Tapi kalau hibahin itu kan belum tentu sukarela. Fa illam yaqbal, kalau antum tetap tidak mau terima pakaian pinjaman itu dan wasalla uryanan, antum tetap salat dalam keadaan telanjang atau buka aurat, lam tasihha salatuhu, tidak sah salatnya. Kenapa? Liqudratihi 'ala sutrah. Karena sebenarnya antum mampu untuk menutup aurat antum, mampu dengan adanya pinjaman baju dan pakaian. Kan dia kan mau minjemin. Jadi di sini tuh ada beberapa muamalah, kasus muamalah di sini. Yaitu coba kita bedakan antara apa bedanya hibah dengan hadiah dengan i'arah. Ya. Dengan i'arah. Dan juga dengan bai' dan ijarah. Jadi ada 5. Ayo kita kenal istilah-istilah ini, 5 hal. Pertama yaitu hibah, kedua hadiah, ketiga ketiga saya lupa malah. I'arah, meminjamkan, keempat bai', menjual, kelima ijarah, menyewakan. Itu semua beda. Hibah, hadiah, meminjamkan, menjual, dan menyewa, itu semua akad yang berbeda, muamalah yang berbeda. Mungkin yang paling banyak distorsi perbedaan di hibah dan hadiah. Hibah itu beda dengan hadiah, ya jemaah. Hibah itu beda dengan hadiah. Apalagi dengan yang setelahnya, yaitu minjam, sewa, beli, itu beda semua. Jual itu beda. Dan mulai dari nomor 5 apa? Nomor 5 menyewa. Kalau menyewa kan berarti kan meminjamkan dengan adanya feedback gitu loh. Itu nyewa tuh. Memperbolehkan objek untuk memanfaatkan barang kita namun dengan adanya feedback. Ya baik duit atau apa. Nih saya sewain kontrakan ya. Berarti kontrakan itu miliki siapa? Pemilik ya yang memberi kontrak gitu loh.
milik pemiliknya ya. Tapi yang dimiliki oleh penyewa kontrakan yang menyewa, yang dimiliki apakah kontrakannya atau manfaatnya? Manfaatnya. Ya. Jadi itu jual beli ijarah itu adalah jual beli atau bahasa kita sewa ya. Tapi itu adalah jual beli jasa atau manfaat. Itu adalah sewa ya. Jual beli jasa atau manfaat. Maka kalau ada orang menyewakan, ini saya sewakan baju ini buat kamu dengan harga per jam kamu bayar 20.000 misalnya, boleh pakai. Nah orang ini mau sholat nih telanjang dia, waduh. Dan dia punya duit 20.000, maka wajib bagi dia untuk menyewa pakaian tersebut. Ini namanya apa? Ijarah. Ya. Sewa menyewa. Rental PS misalnya, ya ini beberapa teman-teman mungkin mengenang masa lampau. Ya. Sebenarnya sama-sama lah ya. Ya. Itu sewa bukan? Itu sewa. Antum dapat sticknya, itu apakah itu stick milik antum? Ya bukan. Monitornya bukan milik antum, apalagi tempat sewanya bukan milik antum. Tapi antum miliki apa? Manfaat atau jasa, servis. Itu namanya sewa. Makanya disebut sewa, rental PS dan semisalnya. Ya, maka nggak boleh ketika antum mau pulang udah selesai 2 jam tuh udah puas, antum bawa sticknya ke rumah. Ini nyolong namanya. Ya, karena ini semua sewa manfaat, bukan sewa barang, bukan pembelian barang. Yang keempat tadi bai', yaitu jual beli. Jual beli adalah saling bertukar barang, saling bertukar materi untuk tujuan masing-masing membuat pihak lawan saling memiliki gitu. Ya. Nah, kalau misalnya dalam kondisi antum tidak memiliki baju, celana nggak ada, tinggal cawet tok, habis dirampok, kemudian nggak bisa antum sholat kecuali harus beli baju itu. Ada toko baju, Pak, sewa boleh nggak Pak? Nggak boleh. Ini kami jual bukan nyewa baju mah gitu. Ya udah berapa nih harganya? Ya punya uangnya, maka boleh dia untuk apa? Untuk boleh untuk apa? Bukan boleh, wajib membelinya. Karena darurat buat sholat gitu. Nah ini jual beli ya. Bedanya sewa dengan jual beli apa? Jual beli itu ala sabilit tamlik, yaitu supaya masing-masing memiliki barang barteran gitu. Kalau sewa kan enggak. Penyewa itu yang enggak memiliki barangnya, dia hanya mendapatkan manfaat, diperbolehkan, diizinkan untuk mendapatkan manfaat darinya. Yang ketiga, i'arah, minjem, peminjaman ya. Jadi ketika kalau peminjaman itu tidak ada feedback. Ya feedbacknya secara maknawi, doa, jazakallah khair, terima kasih, itu feedback. Tapi tidak ada feedback materi atau jasa dari itu, enggak ada. Jadi ketika antum misalnya tinggal celana pendek doang mau sholat dan ini nggak ada baju lagi, antum di sawah dan ada yang nyolong baju antum yang tadi antum tanggalkan, terus ada petani lain atau orang lain pakai baju, bang pinjem dong bajunya. Ini namanya i'arah, minjem. Maka dikatakan yang tentang i'arah di sini, walau a'arahu lazimahu qabuluhu. Kalau misalnya dipinjemin maka harus terima pinjaman baju itu atau pinjaman sarung itu. Begitu. Nah, pinjaman itu bisa secara urf tanpa ngomong pun sah peminjaman, bisa juga harus ngomong. Kalau misalnya sama orang langsung ya misal ke masjid nih, antum cuman pakai celana pendek doang, itu pun pendek banget, minim, dan orang-orang ngeliatin antum, nih ada apa nih? Itu bilang afwan saya habis dirampok misalnya. Ya, kemudian ke masjid terdekat, ya, wah, ada bapak-bapak dia pakai baju koko dan pakai sarung. Pak maaf Pak, saya habis dirampok, boleh nggak saya pinjam baju koko bapak yang sedang bapak pakai dan sarungnya, saya mau sholat. Maka kalau dipinjemin, dia wajib menerima peminjaman itu. Nah karena ini peminjaman, maka nanti harus dibalikin. Jangan habis dipinjam, terus antum yang balik ke rumah. Nah ini namanya apa? Namanya
Kalau bahasa kita sih nyolong, tapi sebenarnya ini namanya apa? Ghosab. Ya. Baik, kalau misalnya tidak harus minjem ke orang langsung, nggak enak lah ini warga sini, masa saya minjem baju langsung dia lepas di sini. Antum cari dulu di kotak, biasa kan masjid-masjid itu ada tempat penyediaan pakaian buat jemaah gitu. Ya, rompi, baju, ada di sini, ada ya di sini ya. Itu nggak perlu, ini kayak keberatan dia bagaimana? Jatuh mulu ini. Iya, kalau misalnya ada disediakan oleh DKM atau panitia rompi-rompi, sarung, jubah, apakah perlu menyatakan minjem ke DKM? Enggak, karena itu sudah disediakan. Maka minjemnya itu tanpa lafal, karena memang sudah disediakan, asal jangan dibawa pulang ya. Maka boleh. Ini kalau dalam keadaan terbuka auratnya, nggak ada lagi pakaian selain yang bisa dipinjamkan di masjid, maka wajib menerima peminjaman itu. Itu yang ketiga. Yang pertama dan kedua itu ada hibah dan hadiah. Yang pertama hibah dan yang kedua hadiah. Apa bedanya hibah dengan hadiah? Sama-sama pemberian. Ada perusahaan bis namanya hibah utama. Iya, hibah utama. Itu biasa untuk pariwisata kan? Anda bukan promosiin bis tertentu, tapi emang namanya begitu. Kita tafsirkan maknanya. Hibah itu dari kata hibah sebenarnya. Nah, hibah itu di bahasa Arab aslinya mauhibah atau hibatun, hibah. Nah, hibah itu pemberian, murni pemberian. Makanya bahasa kita itu gift disebut hebat, hibah. Hebat dari bahasa Arab, dari kata hibah. Hebat itu kehebatan adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Makanya disebut hebat. Ya. Hibah. Bedanya apa dengan hadiah? Hibah dengan hadiah dalam syariat bedanya di maksud dan tujuan. Kalau hibah itu biasanya nggak ada maksud, ngasih aja. Biasanya hibah itu ngasih kelebihan sesuatu, kasih aja, itu hibah. Kalau hadiah memberi dengan adanya maksud untuk menyenangkan, dengan maksud untuk berbuat baik, nah itu hadiah. Bisa paham nggak Pak? Saya beli pulpen, serenceng pulpennya, ya. Berarti beli sekali satu kotak itu misalnya ada 10 pulpen. Saya bawa di tas saya. Ya, saya bawa di tas saya. Nah, kita mau daftar apa namanya? Mau daftar apalah gitu. Mau daftar, mau apply job atau apa kan, disuruh ngisi formulir. Ternyata itu jadwal di situ tanggal sekian, jam sekian kita datang, ternyata yang mau apply job di kantor itu banyak. Ada 30 orang. Nah, dari 30 orang itu ada 3 yang dia qadarullah enggak bawa pulpen. Kita ada pulpen 10. Ini kelebihan nih, kesian tuh orang. Dah. Bang. Mbak. Oh, makasih ya. Nah, tapi kita ngasih murni karena apa? Karena kita kelebihan pulpen, udah kasih aja lah. Tidak ada maksud untuk menyenangkan mereka atau apa, enggak ada, biasa aja. Ini namanya hibah gitu loh. Ini namanya hibah. Tapi kalau misalnya hadiah itu beda. Hadiah itu ada tujuan. Hadiah itu ada tujuan buat nyenengin orang gitu. Ya, dan dia tahu orang itu insya Allah dia harap bakal senang dengan pemberian itu. Adapun kalau dia tahu tuh orang gak bakal senang dengan pemberian saya, bakal tersinggung, ini bukan hadiah namanya. Ya, ini namanya apa ya? Ngeselin gitu misalnya. Tahu itu orang itu gampang kena kolesterol. Kita kasih daging cincang. Bang, makan bang. Cincang, usus, jeroan. Padahal tahu nih orang punya kolesterol gitu loh. Ini hadiah bukan? Ini namanya apa ya? Kemenyek apa-apa yang ngeselin gitu loh. Ya. Nah, ini bukan hadiah, walaupun kelihatan zahirnya kayak hadiah, pengen nyenengin, tapi sebenarnya ini mangkelin, bukan nyenengin. Nah, ini bukan hadiah namanya. Ini namanya istihza, ya.
ngece. Kalau bahasa Jawa itu ngece, ya, ngejek, bikin mangkel. Jadi hibah dengan hadiah itu beda, Pak. Nah, gitu. Misal ini HP Ana tanya ke jemaah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih HP saya buat Anda. Ini hibah atau hadiah? Ini bahlul namanya, bukan hibah, bukan hadiah. Enggak bakal anak kayak gitu. Hadiah itu kan buat apa? Buat nyenengin antum. Antum seneng enggak dapat HP? Enggak seneng sama sekali, dan Ana rugi lah. Ini enggak, bukan mau. Tapi kalau hibah itu emang Ana enggak butuh, gitu loh. Ya udah ambil. Nah gitu. Ya. Misalnya di warung, ya, warung nih, pengamen, kita nggak ngasih duit, pengamen, bang, minta permen bang ya, udah, nggak apa-apa, ambil. Ini hibah atau hadiah? Hibah, karena kita nggak ada maksud buat nyenengin pengamen itu, udah ambil, daripada repot urusan, nah itu namanya hibah dalam Islam. Nah gitu ya. Maka di sini dibedakan hibah dengan hadiah, gitu loh Pak. Hibah dengan hadiah dibedakan. Kalau misalnya ada orang menghibahkan antum pakaian, dah, ambil. Itu kan kayaknya kayak terkesan gimana ya? Bukan buat nyenengin kita, bukan pengen bantu kita. Orang yang ngasih bukan karena pengen bantu kita, padahal kita lagi darurat, itu potensi untuk ngejelekin, ngegibahin, ngungkit itu lebih besar daripada orang yang hadiahin kita. Karena hadiah itu, orang itu ada keinginan baik, ya biasanya begitu. Ya itu bedanya Pak. Taib. Kemudian walau ba'ahu iyahu aw ajarahu fahuwa kalma'i fi tayammum. Kalau misalnya antum cuman punya celana pendek kemudian enggak ada pakaian lagi kecuali pakaian dijual atau disewa, maka hukumnya sama seperti air ketika mau tayamum. Misal antum ya itu cuma punya celana pendek, enggak ada pakaian lain, orang pun enggak ada yang mau ngasih kecuali itu pakaian sewaan atau harus beli di toko pakaian. Maka harus beli di toko. Kalau punya uang, ya. Baik uangnya virtual ataupun cash. Sama seperti tayamum. Enggak ada air di mana-mana. Kecuali itu si fulan lagi jualan air. Antum harus sholat dan antum harus wudu. Maka karena ada yang jual air dan itu suci menyucikan, maka antum harus beli. Enggak boleh enggak. Saya enggak mau beli. Eman masa air doang beli. Udah saya tamam aja. Enggak sah sholat antum. Ya begitu. Jadi harus beli. Kalau memang darurat kepepet beli ya. Wa yukrahu an yusalliya fi thawbin fihi suratun wa mutalathima. Dimakruhkan sholat dengan pakaian yang ada gambar dan juga bermotif kayak pakaian saya. Sama kita Pak, ada motif ya Pak. Antum juga tuh, itu mega mendung namanya. Itu motif Cirebon ya. Ada motif apa nih? Bambu kali ya? Iya. Kayak Bapak juga yang pakai motif-motif baik kotak-kotak. Tapi masalah surah di sini adalah gambar makhluk hidup atau semisal itu ya. Kalau surah itu biasanya kalau di bahasa jadul, bahasa Arab dulu itu surah itu adalah gambar makhluk hidup. Ya. Dimakruhkan atau mutalathim dengan tatalathum yaitu motif-motif. Tapi ini wallahu alam dikembalikan ke uruf sebenarnya. Loh, tapi kenapa dimakruhkan? Karena Nabi SAW secara pribadi beliau tidak bisa khusyuk salatnya ketika di bajunya ada alam, ada garis atau motif, enggak bisa beliau. Beliau tuh biasanya polos bajunya. Seperti enggak polos. Enggak ada Uniqlo-nya, enggak polos. Ada mereknya. Ya kayak baju Pak Marbot dan Bapak sebelah belakangnya dan polos. Polos di sini maksudnya tidak ada motif gitu. Tidak ada alam. Ya. Kalau misalnya memang polos tapi di belakangnya ada tulisan merek, itu tidak disebut polos karena apa? Ada alam namanya. Alam itu tanda. Masuk seperti juga yang bermotif. Masalahnya sekarang orang Indonesia itu
bagaimana cara orang Indonesia itu karakter baju mereka itu beda dengan orang Arab. Enggak. Kalau antum ke Makkah, Madinah, ke Saudi atau ke Arab lah, ya antum coba lihat aja Liga Saudi itu. Yang nonton itu para ustadz. Iya, para syekh nonton pakai jubah, pakai sorban. Itu kok di sini pakai pakaian gitu, Habib itu, ustadz itu. Karena tradisi mereka kayak gitu loh. Pakai putih polos gitu kan, jubah. Ya. Kalau ke office naik ke lantai 10 pakai kayak gitu, wah, masya Allah ini mau kajian di mana sih? Padahal dia penonton bola, ya. Nah di sini berarti kan kembali ke uruf Pak. Apalagi kan sebagian dari kantor mewajibkan di hari-hari tertentu harus pakai batik sebagai apa ya? Mencintai budaya Indonesia gitu loh. Walaupun aslinya batik itu ada campuran dari Cina dan juga Indonesia, nggak murni Indonesia banget. Nah, tapi di sini kembali ke uruf, kemakruhan ini ketika memang sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi masyarakat, menjadi uruf dan tidak ada masalah, maka mudah-mudahan kemakruhannya hilang. Hanya saja usahakan jangan baju batik yang bermotif gambar makhluk hidup dengan lengkap. Ya, itu maung misalnya ya, macan gitu kan, ada tiger gitu sini ya. Iya. Nah itu kadang bisa makruh bahkan bisa menjadi haram. Kenapa? Karena menggambar makhluk hidup itu haram. Biasanya seperti itu kan batik tulis. Batik tulis kan bukan hanya di print, dia dicanting dengan diwarnai dengan canting. Jadi melukis gitu loh. Maka hal seperti itu haram, tidak boleh dipakai oleh seorang muslim. Walaupun salatnya sah. Kalau batiknya maung kayak gitu, atau mungkin kadang-kadang gambar binatang lain, tokek misalnya, ya, cecak, ya, ayam, burung terutama paling banyak, kijang. Nah itu bisa menjadi haram. Namun kalau dia sholat dengan itu, sholatnya tetap sah. Ya. Dimakruhkan itu. Dan mutalathim itu bermotif. Ini mencakup thawb, yaitu baju atau celana. Namun tradisi kita, motif itu sudah menjadi kelaziman. Sekarang siapa di antara antum yang tidak punya baju bermotif? Rata-rata pasti punya, minimal ada batik 2 atau 3 helai lah, pasti punya. Karena kita itu tradisi kondangannya tiap pekan tuh ada. Kalau bisa tiap pekan ada yang mewah-mewah biar bisa makan. Syaratnya pakai batik. Antum nikah pakai batik, gitu kan? Kondangan pakai batik. Udah jadi tradisi nasional kita. Jadi hal seperti ini semoga bukan sebagai kemakruhan. Dan kalau misalnya jam 10 atau kan biasanya kondangan paling enak kan habis zuhur datangnya. Ah, itu paling enak tuh. Kita sholat zuhur dulu pakai batik, gitu kan? Habis itu baru makan. Apa hukumnya pakai batik ketika sholat? Semoga tidak sampai kemakruhan. Kenapa? Karena ini sudah menjadi hal yang masif, hajat umumnya muslim. Hajat umumnya bukan muslim. Muslim Indonesia, orang-orang Indonesia pada umumnya. Maka bukan hanya batik loh. Ini kan garis-garis seperti ini, Pak. Ini kan mutalathim juga, ada motif juga. Bahkan kalaupun polos, tetap ada renda juga. Mau yang polos full, kafan, pakai kafan, tuh polos full itu. Walaupun nanti kemudian bermotif bercak-bercak lumpur, nah itu. Wal mar'atu mutanaqqibatan illa an takuna fi masjid, dimakruhkan perempuan memakai niqab pas lagi sholat. Makruh hukumnya. Niqab itu apa? Niqab itu cadar yang hanya kelihatan mata doang, atau bahkan sebagian niqab itu mata juga ketutup. Jadi perempuan pakai niqab itu dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan. Bahkan sebagian mengatakan bisa tidak sah sholatnya kalau pakai niqab. Niqab itu cadar. Cadar yang benar itu, Pak, adalah cadar yang memang menutupi seluruh wajah kecuali kedua mata saja. Alis itu tidak kelihatan, ditutup. Itu cadar yang benar sebenarnya. Ya, kalau yang kurang dari itu maka kurang ya. Walaupun tetap disebut cadar oleh uruf kita. Kecuali di masjid, wa hunaka ajanibu la yahtarizuna 'anin nazar.
Jadi perempuan kalau sholat itu makruh pakai cadar di masjid, makruh pakai cadar ketika sholat, kecuali kalau sholatnya di masjid yang di masjid itu ada beberapa ajanib, yaitu laki-laki non mahram yang tidak terjaga pandangan mereka, baik karena hijabnya itu transparan atau karena nggak ada hijab misalnya. Ini hijab baru atau gimana? Baru ya? Oh ya, pantasan kok kayaknya ada sesuatu yang beda gitu. Karena 17 Agustusannya merah warnanya. Ya, jadi kalau misalnya antum di rest area tol Cipali ya. Kan itu masjid tuh. Nah, ada ternyata di masjid tersebut hijabnya itu transparan, atau hijabnya cuman segini sehingga para babe bisa ngeliat para emak gitu. Dan emak yang dilihat bukan istrinya, emak yang lain. Nah, gitu misalnya. Ya. Maka kalau yang seperti ini, kalau dia perempuan ini mungkin karena merasa cantik gitu, takut menjadi fitnah bagi laki-laki, maka dia boleh menutup sebagian wajahnya atau pakai cadar boleh. Begitu boleh. Atau misal di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu kan susah, banyak sekali laki-laki, perempuan juga lewat. Nah, itu fitnahnya besar. Ya. Maka kalau memang dikhawatirkan terfitnah para laki-laki, mungkin karena dia terlalu cantik, maka malah dianjurkan untuk pakai cadar. Ya, kalau dia sholat di bagian luar dan sholat yang mana itu bisa terlihat laki-laki, maka malah lebih dianjurkan pakai cadar, karena maslahat menghindari fitnah lebih diutamakan daripada menggapai maslahat dia khusus sendiri. Tapi ini orang bisa terfitnah banyak. Iya beneran Pak, itu luar biasa ya. Apalagi mungkin perempuan-perempuan dari negara lain yang asing bagi orang Indonesia, misalnya beda ya sama orang sini ya gitu, beda tapi mustahil gitu lah. Dapat orang Indonesia aja udah syukur, kita apalagi nyari yang luar susah, nggak mungkin gitu kan. Ada bule, ada pakle, ada orang Turki perempuan, itu Masya Allah. Seharusnya mereka itu lebih dianjurkan pakai cadar ketika banyak laki-laki yang ngelihat gitu. Kecuali kalau mereka udah sampai di ruangan yang memang itu perempuan semua dan gak ada laki-laki yang bisa ngelihat, maka dimakruhkan, bahkan sebagian ulama mengharamkan pakai penutup wajah dibuka gitu kalau mau sholat. Ya begitu ya. Fa in khifa minan nadhar ilaiha ma yajur ilal fasad, itu kalau fa in khifa minan nadhari ilaiha ma yajur ilal fasadi haruma 'alaiha raf'un niqab. Kalau dikhawatirkan ada yang ngelihat kepadanya yang itu akan menjulurkan kepada kerusakan dan fitnah hati, maka perempuan ini haram untuk menghilangkan cadarnya, yaitu dia harus dan wajib untuk pakai cadar. Wa hadza katsirun fi mawadhi'i ziyarati. Ini banyak sekali di tempat-tempat ziarah, ya, tempat pengunjungan yang syar'i ya, seperti Baitul Maqdis, ya, dan juga Masjid Nabawi, Masjidil Haram zaman sekarang. Fal yajtanib dzalik, hendaklah dia menghindari itu. Wa yustahabbu an yusalli asy-syakhsu fi ahsani thiyabih. Dianjurkan seseorang itu salat dengan baju terbaiknya. Ini bisa terbaik dari segi syar'i atau urfi. Terbaik dari segi syar'i yaitu yang bersih, ya tentu sopan tentunya, ya, menutup aurat. Dan kalau Nabi SAW pakaian terbaiknya pakaian berwarna putih, ini yang paling terbaik secara syar'i. Namun ada yang terbaik secara urfi, bagaimana orang-orang setempat memandang itu baju terbaik buat ibadah, maka pakailah. Ya. Selama orang-orang itu, keumuman orang itu tidak menganggap itu menyerupai orang kafir. Sekarang jemaah, baju koko itu aslinya baju koko Cina, ya kan? Coba antum lihat vampir dan teman-temannya, itu kan bajunya baju koko juga mereka itu, walau agak ngedaster sedikit, tapi itu bajunya baju koko, makanya disebut koko. Itu dicinakan, dari Cina memang disyar'ikan jadi baju takwa, nah kan gitu. Sama kan itu, baju takwa adalah baju koko.
Ya, kokohnya bertakwa jadi baju. Nah gitu. Nah di sini boleh nggak pakai itu? Lah ketika uruf menganggap itu adalah baju yang menunjukkan keislaman atau ibadah seseorang, maka itu dianjurkan. Iya, apalagi koko putih gitu kan. Nah terus kemudian kalau menurut uruf baju batik itu formal, sopan, baik, bagus, maka juga itu dianjurkan sebagai apa? Sebagai bentuk kita itu mempersiapkan ibadah dengan sangat baik gitu loh, dengan performa penampilan yang sangat baik, dianjurkan. Hanya saja kalau bisa jangan yang bermotif ada makhluk hidupnya, itu bisa haram. Ya begitu. Ya. Kemeja pun baju yang terbagus di kita, termasuk baju bagus. Nah, sekarang yang kurang baik, kurang sopan, kaos oblong, kaos bola, nah itu pakai sholat, itu tidak dianjurkan untuk dipakai buat sholat. Apalagi kalau dia logo-logonya, logo-logo klubnya itu ada salibnya atau ada gambar setannya, tentu ini dimakruhkan, bahkan bisa jadi haram. Walaupun sholatnya tetap sah, karena dia logo salib itu dia tidak bermaksud untuk menghinakan sholatnya. Misal kan baju klub apa ya yang ada salibnya? Yang ada salib gedenya tuh. Inter Milan pada musim kapan gitu kan? Ada tuh salibnya gede banget itu. Barcelona musim-musim kemarin, baju salib itu ada salibnya itu. Jelas-jelas itu salib gitu loh. Makanya sepertinya haram dipakai baik untuk sholat atau bukan. Bahkan untuk main bola nggak boleh dipakai oleh seorang muslim karena itu syiarnya agama mereka. Maka nggak boleh. Tapi kalau dipakai salat, kalau dia nggak ngerti atau mungkin dia nggak memaksudkan untuk melecehkan salatnya, tetap nggak boleh, cuman tetap sah salatnya, tetap sah salatnya. Wallahu a'lam. Seperti itu ya jemaah sekalian. Ya, baik. Ada pertanyaan Pak? 5 menit. Nggak ada pertanyaan, kita diem. Dan antum juga harus diem, nggak boleh keluar kan nggak nanya. Ada soal? Kasih 5 menit karena pembahasannya sudah habis. Ini pembahasannya wallahu alam. Saya nggak mungkin ngejelasin wallahu alam artinya apa. Allah lebih tahu. Ya udah selesai sampai situ. Ya. Ada soal? Bapak-bapak? Kok nggak ada ya? Diam saya. Ya. Kalau selama ini Ustaz, kalau yang pakai baju bola kan ada yang pakai ini, apa kayak kartu kredit itu nggak boleh juga kan ada. Kartu kredit. Gitu kan. Sponsor. Ya. Nggak apa-apa kok itu mah. Itu kan memang sudah ada di baju itu kan. Karena emang dari sananya misalnya pakai baju Liverpool, Carlsberg gitu kan. Sekarang apa Liverpool itu? Oh. Itu bukan hanya pas sholat aja. Di luar sholat juga ada hukumnya gitu, bukan hanya pas sholat aja. Kalau pas sholat ya sah-sah aja sholatnya nggak masalah. Cuman hukum-hukum seperti itu untuk hal seperti itu dilihat dari dia tuh make itu niatan apa gitu loh. Kalau itu adalah syiar kekufuran dan logo kemaksiatan, maka nggak boleh walaupun cuman buat main bola atau cuman keluar buat nabun sampah, nggak boleh, jangan pakai itu karena itu adalah syiar kemaksiatan atau produsen produk-produk yang haram. Tapi kalau untuk mungkin dia pakai itu cuman buat daleman doang, maka itu nggak apa-apa. Daleman doang. Ya. Ada setan di bajunya, ada setannya. Iya tahu. Salat dibalik. Gini loh, kalau ada setannya itu kan baik setan merah ya. Kan Red Devil ya. Ya, Anda tahu. Itu Anda enggak suka klub itu soalnya. Nah, kalau misalnya itu dia sebenarnya karena ada simbol setan. Ini lepas dari Anda enggak suka atau sukanya klub ya, tapi itu enggak boleh, Pak. Iya. Bahkan seharusnya dia enggak suka sama klub itu karena setan. Ini enggak boleh kita membela klub setan, itu enggak boleh. Bolehnya membela klub yang alim misalnya. Dulu ada libero Persija namanya Nur Alim, itu harus kita bela itu karena orang alim itu. Ya. Kayak di sini masalahnya hukumnya kalau misalnya dia ada logo yang menunjukkan kekufuran seperti salib atau setan, itu nggak boleh dipakai kecuali dia lepas itu atau dia tutup. Gitu loh.
Tutupnya karena dia tapi gini loh, buat apa dia pakai baju itu kalau dia tahu itu ada simbol setan? Pasti dia nggak suka gitu loh. Iya, nggak boleh. Tapi kan ini simbol doang, itu kan bukan maksudnya itu kan bola bukan setan. Walaupun klub golf ada simbol setannya nggak boleh karena dari awal yang maksudnya ini syiar untuk setan gitu loh, nggak boleh. Lambang pentagram, lambang satanisme dan seterusnya, Baphomet lagi kambing kepala kambing terus kayak gini nggak boleh, itu haram. Walaupun kecil haram. Karena apa? Karena itu simbol atau logo yang memang dimaksudkan untuk mensyiarkan setan. Adapun kalau simbol logo kecil yang di situ ada makhluk hidup doang, tapi bukan maksudnya untuk cuman kecil dan itu bukan maksudnya untuk mensyiarkan penyembahan terhadap selain Allah atau kekufuran, kalau itu cuman kecil doang maka semoga tidak apa-apa. Apalagi itu nggak lengkap. Contoh yang misalnya logo Tottenham itu, ya kan? Kok anak tahu ya? Ya tahu aja emang, tahu aja. Iya, ayam sayur kan itu kan logo ayam sayur kan. Maka itu nggak apa-apa untuk logonya. Cuma ada hal lain yang secara makna itu nggak baik, yaitu bahwasanya antum sedang mengenakan baju bola yang menunjukkan itu baju bola tim-tim orang kafir. Nah, itu masalah. Memang nggak sampai derajatnya sampai salib enggak, tapi di sini kan ada kebanggaan terhadap orang kafir, khawatir gitu. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Ya, cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khair jaza. Insyaallah kita lanjut pada 2 pekan lagi ya, karena pekan depan safar. Jadi 2 pekan lagi kita ketemu kajian kitab tauhid insyaallah. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.